Di bawah kepemimpinan Ronald, kereta kuda langsung masuk menuju ke gerbang istana. Ipon sekarang tidak penasaran sama sekali mengenai istana. Dia hanya melihat jalan istana yang panjang dan dinding bata merah di balik tirai yang sedikit terangkat. Tidak bisa melihat ke kejauhan, hanya sesekali ada paviliun tinggi yang terlihat. Begitu megah, atap ubin mengkilap yang menyentuh cahaya matahari. Kereta kuda berhenti. Ipon menarik napas dalam-dalam. Letty membantu memapahnya turun dari kereta kuda. Matahari bersinar menyinari dinding istana yang berwarna merah. Ubin berlapis emas dari kejauhan memantulkan cahaya. Ipon seperti hantu yang tidak bisa melihat cahaya. Tanpa sadar dia berusaha menghalangi cahaya matahari. Ronald juga turun dari kuda. Kereta kuda dan kuda ditempatkan di luar, kemudian terus berjalan ke depan. Tiba di luar istana Gatina, Letty berbisik, "Permaisuri, budak tidak boleh masuk. Hati-hatilah ketika berjalan." Ipon tahu bahwa istana Gatina ini adalah tempat paduka kaisar sebelumnya tinggal. Di luar sudah dipenuhi dengan para pelayan dari berbagai kediaman. Ipon mengambil napas dalam, mengikuti Ronald langkah demi langkah masuk ke dalam. Melewati halaman yang subur, memasuki aula utama, ada banyak orang berdiri di aula utama. Ipon melirik sekilas, mereka semua berpakaian begitu mewah, tapi ekspresi wajah mereka berkabung. Orang-orang ini sebagian besar dia mengenalnya berdasarkan pada ingatan dari pemilik tubuh asli ini. Yang mengenakan pakaian satin berwarna hijau, wajahnya begitu serius, itu adalah Raja Juno, merupakan putra tertua dari Kaisar Mikhail, berumur 30 tahun, dilahirkan oleh selir Sin, menikahi putri dari keluarga Ma dan keluarga Qin sekarang berada di sisinya, dan dia memiliki sepasang anak. Raja Step, Raja Stanley, Raja Robert, semuanya juga hadir. Mereka juga membawa permaisuri dan anak-anak mereka ke istana. Para pangeran ini hanya mengangguk, tidak berbicara. Suasananya sangat mengecam. Ipon merasa Ronald yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba tubuhnya menegang. Pandangan matanya dialihkan, dirinya tampak begitu kaku dan tidak nyaman. Ipon memandang ke arah pintu, melihat sepasang suami istri yang masuk. Pria itu berusia sekitar puluhan tahun, parasnya tampan, sosoknya tinggi dan tegap, memakai pakaian putih yang terlihat luar biasa. Tangannya menggenggam dengan erat wanita di sebelahnya. Wanita itu menggelung tinggi rambutnya, memakai tusuk konde dengan motif kupu-kupu hijau, mengenakan gaun berwarna awan biru dengan anyaman bunga delima yang terbuat dari satin, mengenakan sepasang sepatu satin mutiara di kedua kakinya. Wajahnya begitu cantik, sepasang anting yang dipakainya di telinganya bergoyang seiring dengan langkah kakinya, begitu menawan dan juga sangat indah dan anggun. Begitu dia memasuki pintu, merasa bahwa semua wanita di sini biasa saja. Memori yang tersisa di otak Ipon memberitahunya bahwa kedua orang ini adalah Raja Oscar dan istrinya Raja Oscar adalah Clara. Clara merupakan orang yang disukai oleh Raja Ronald. Setahun kemudian, setelah Raja Ronald menikahi Ipon, dia menikah dengan Raja Oscar. Setelah Ipon memasuki pintu, pandangan matanya dan Ronald saling berhadapan. Begitu jelas, begitu tenang, begitu menyanjung, tapi ada sesuatu yang tersembunyi. Sekujur tubuh Ronald menegang, napasnya cepat, pandangan matanya sulit untuk berpaling, melihat sekilas pada wajah Ipon dengan penuh kebencian. Ipon perlahan-lahan menurunkan pandangannya. Hal ini tidak ada yang memperhatikannya, bahkan Raja Oscar juga tidak menyadarinya. Setelah dia mengangguk, mereka kemudian berdiri di samping dan memandangi tirai di bagian dalam. Ipon mulai merasa pusing. Dia mencoba menstabilkan suasana hatinya, tapi rasa pusing menyerangnya. Secara tidak sadar dia menarik tangan Ronald.
Ronald langsung menghempaskannya. Ipon terhuyung, kesulitan untuk berdiri tegak, benar-benar merasa sangat malu. Begitu banyak pandangan mata yang menyapu ke arahnya. Itu merupakan pandangan mata yang menghina. Ada satu tangan yang dengan lembut memapahnya. Aroma parfum yang dalam menyelinap masuk ke dalam benaknya, disertai dengan suara yang begitu ringan dan memabukkan. "Apa kamu baik-baik saja? Apa tubuhmu tidak merasa nyaman?"